Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mabadu kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat. Mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita berselawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya lah kita menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, ayo kita raih ridha Allah, Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Yang gak puasa, kata Bang Haji, terlalu. Baik, tapi jangan sekedar rindu Ramadan. Jangan sekedar rindu Ramadan, tapi benar-benar merindukan kedatangan Ramadan, bulan dan sejumlah keutamaan, supaya ibadah puasa kita tahun ini lebih baik dibandingkan puasa kita di tahun-tahun yang sebelumnya. Sering kita mengatakan bulan suci Ramadan, tidak cukup dengan bulan suci Ramadan. Ambil inspirasi besarnya, yaitu bulan berkah Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang berikutnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang sering dipertanyakan, tapi kita jangan salah mengartikan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulibat abwabun nari wa sufidat syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan pun dibelenggu. Kira-kira ada yang masih belum paham dengan hadis ini? Atau ada yang ingin bertanya? Saat Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Ada ungkapan sesuatu enggak? Kemana setannya itu dibelenggu? Apa yang dimana yang belenggu? Ya baik, mas sekalian, ini yang harus kita yakini. Ada sesuatu. Mana setan dibelenggu adalah gerak setan dibatasi. Dengan apa dibatasi? Dengan iman. Karena puasa itu diperintahkan untuk orang yang beriman. Maka orang yang tidak beriman, dia tidak diperintahkan untuk berpuasa. Orang yang tidak puasa berarti dia lemah iman, kurang iman, bahkan boleh jadi memang tidak punya iman. Nah, jadi gerak setan itu dibatasi secara maknawi. Makanya pintu-pintu kebaikan terbuka. Jangankan kita orang dewasa, anak-anak kecil pun usia balita kuat berpuasa, sekalipun puasanya sekedar tarbiyah. Apalagi kalau orang tuanya salah memberikan penjelasan kepada anaknya, udah puasa, apa-apa tidur, karena ada hadisnya. Apa hadisnya? Naumu so'im, ibadah tidurnya orang puasa adalah ibadah. Apa yang terjadi kemudian?
Selesai sholat subuh tidur sampai jelang zuhur, ba'da zuhur tidur lagi sampai asar, ba'da asar tidur lagi nunggu maghrib. Jadi hadis itu dhaif. Sama juga yang salah mengartikan sebuah hadis yang berlebihan. Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Hati-hati ya, itu hadisnya dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis itu maudhu alias palsu. Sekedar gembira, jasadnya diharamkan dari api neraka. Jangan. Adapun kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, pasti orang beriman sebab ingin meraih sejumlah keutamaan. Keutamaannya kan banyak, yaitu dengan sebab puasa kita jadi orang yang bertakwa. Orang takwa dijamin bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pastilah kita ingin takwa, sebab takwa itu membahagiakan kita. Di dunia Allah berikan solusi jalan keluar, di akhirat pasti menjadi penduduk surga. Amin. Tilkal jannatul lati nuridu min ibadina mangkana taqiyya. Surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat 19, surat Maryam ayat 63. Ibu-ibu, ada yang namanya Maryam? Ada, Bu? Nanti sampaikan pada beliau, beruntunglah yang punya nama Maryam, dia calon ahli surga. Beruntunglah yang lahirnya tahun 1963. Surat Maryam ayat 63. Ada nggak yang lahirnya 1963? Udah pensiun ya? Kasih kabar gembira itu. Kalau ketemu tetangga kerabat yang lahirnya 1963, dia juga calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Yang punya nama Maryam calon ahli surga, asalkan bertakwa. Itu artinya teman-teman sekalian, lahir kapanpun, siapapun namanya, kalau dia bertakwa, dia akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan yang sedikit ini sekedar mengingatkan supaya nanti tidak salah memahami teman-teman sekalian. Nanti, tinggal berapa hari lagi nih? Kalau ada saudara kita yang puasanya hari Senin, ya, berarti malam Senin dia sholat tarawih, itu mereka pakai hisab. Sama juga saudara kita yang ada di Arab Saudi. Jamaah kami kan berangkat di Ramadan. Tahun ini saya nggak berangkat Ramadan. Mereka puasa hari Senin, malam Senin sholat tarawih. Sementara di kalender kemenak kita itu puasa tanggal 12, tanggal 11 malam baru sholat tarawih. Nggak usah risau, nggak usah galau, nggak usah mencela. Pakainya hasil sidang isbat atau ruqyah. Pilih mana kira-kira? Pilih yang puasa Senin atau yang Selasa? Tapi jangan khawatir ya, lebarannya sama kok, 1 Syawal. Lebarannya sama, 1 Syawal. Mereka puasa 30 hari, yang hasil sedang isbat puasa 29 hari. Lebarannya sama. Ada yang bilang awalnya beda, yang penting akhirnya sama. Masih mending daripada awalnya sama, lebarannya beda-beda gitu. Nah, saya titip pesan ini, walaupun sudah disampaikan oleh para dai, sekedar mengingatkan ini. Pertama, kita kan belum ketemu Ramadan. Ramadan sudah dekat, tapi jangan lupa berdoa, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Saya dengar kabar berita duka dari Pak Nasib, adiknya Pak Pur ya. Jadi Pak Pur meninggal ya.
warahmatullah. Sakit. Ya, meninggalnya kemarin. Hari Senin. Kita nggak pernah tahu, jamaah kami juga yang berpulang ke orang tua kemarin. Nggak ada yang tahu tentang umur. Maka kita berdoa semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Yuk sama-sama kita baca doa ini. Nanti bisa diulang lagi supaya meresap di hati kita. Memang kita punya kesempatan memohon pada Allah sebelum datang bulan berkah Ramadan. Ayo kita saya. Allahumma salimni ila Ramadana wa salim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Kita lagi ya. Allahumma salimni ila Ramadana. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma salimni ila Ramadana. Allahumma salimni ila Ramadana. Wa salim li Ramadana. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku nanti di bulan Ramadan. Itu doa dibaca oleh orang salaf terdahulu, termasuk sebagian sahabat sebelum masuk bulan Ramadan. Kita berharap dipertemukan Ramadan karena kesempatan emas kita meraih keutamaannya, jadi orang takwa, jadi bebas dari segala noda dan dosa, diampuni kesalahan-kesalahannya, nanti di akhirat mendapatkan syafaat karena puasa dan Al-Quran yang kita baca, bisa masuk surga lewat sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Dan yang luar biasa, ketika kita puasa, keutamaannya doa-doa kita dikabulkan. Orang yang puasa itu doanya mustajabah. Salathatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah doa orang-orang yang dizolimi. Yang pertama, sesuai dengan poin penting kita puasa, maka gunakan nanti kesempatan berdoa sejak mulai azan subuh sampai dengan azan maghrib. Itu kesempatan yang panjang untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa apa yang kita butuhkan, doa kebaikan untuk dunia, untuk akhirat, untuk negeri kita Indonesia, agar Allah pilihkan untuk kita, Allah tetapkan untuk kita pemimpin yang adil. Amin ya Rabbal alamin. Agar diluaskan rezekinya untuk kita, dan buat karyawan pasti punya doa-doa tersendiri yang terbaik ya. Semoga THR-nya tahun ini 3 bulan gaji. Kurang nih. Amin Allahumma amin ya. Alhamdulillah ya, Ramadan bulan THR. Termasuk Ustaz juga Ramadan dapat THR. Apa THR-nya? Tausiah hari Ramadan. Itu yang maksud. Dan yang sekalian, ini doa yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nanti ya, ketika sudah diinformasikan hasil sidang isbat, kalau Bapak Ibu yakin itu, jangan lupa baca doanya juga. Doa ketika kita melihat hilal, supaya puasa kita sukses juga. Nah, doa melihat hilal itu, Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allah. Sudah apa belum? Ya ulangi ya.
nanti bisa di-setel ulang di channel ABC Masjid At-Taqwa, channel At-Taqwa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan, iman, selamat dan Islam. Rabbu dan Rabbu adalah Allah. Harapannya apa dan doa ini Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu penduduk surga, harapannya puasa kita sukses, sehat walafiat, banyak kebaikan ketika kita berpuasa, imannya makin kokoh, Islamnya makin mantap, dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menjadi nikmat, menjadi kebutuhan, bukan lagi sekadar menggugurkan kewajiban. Harapannya apa kalau kita puasa? Bebaskan dari dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa yang lalu akan diampuni. Kita ini kan banyak dosa, maka pesannya sebelum masuk bulan Ramadan kita harus banyak-banyak minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang. Allah memuji orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persiapannya itu banyak-banyak kita minta ampun. Kemudian yang tidak kalah penting, salah satu ilmu puasa adalah hati-hati dengan tutur kata, hati-hati dengan lidah kita. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu menjaga lidahnya dari kata-kata yang tak bermanfaat, ucapan dusta, caci maki, sumpah serapah, ungkapan kezaliman, ujaran kebencian, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga. Bapak Ibu sekalian, lebih mudah nahan lapar atau nahan marah? Lebih mudah nahan lapar atau nahan marah? Mudah dua-duanya, alhamdulillah. Nahan lapar insya Allah. Tapi yang paling penting jangan lupa makan sahur, karena sahur itu banyak berkahnya. Imsak masih boleh makan nggak? Siapa yang bilang? Oh, imsak masih boleh makan nggak? Boleh di Indonesia. Cuma di Indonesia yang boleh. Karena arti imsak itu menahan. Jadi imsak kalau di Arab adalah azan subuh. Nah, orang Indonesia ini kan mengantisipasi 10 menit sebelum azan subuh dia teriakkan itu, dia suarakan itu supaya orang tidak lupa makan sahur. Jadi arti imsak sebenarnya adalah menahan. Nah, itu di Indonesia boleh. Karena apa? Suara imsaknya adalah 10 menit sebelum azan gitu. Sedang ngunyah ini tiba-tiba azan, masih boleh ditelan enggak? Sedang ngunyah ini azan gitu, masih boleh ditelan enggak? Ya, segera diselesaikan, dorong pakai air. Jangan tinggal 1 detik masih bikin kopi. Jangan ya.
memang mengakhirkan sahur boleh. Maka kita kadang-kadang dengar nih azan masjid yang satu dengan masjid yang lain kadang-kadang nggak sama, betul nggak? Ada beda sekian, tapi jangan dibiasakan azan berumurnya. Kalau lupa nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura lupa, ya. Nah, kita berharap dengan asbab puasa kita jadi orang yang bertakwa. Terus masih ingat nggak doa berbuka puasa? Apa? Ya, ini kita baca ya supaya nanti bisa ditampilkan. Nanti ditampilkan teksnya, dipoto dari sini ya. Nanti teksnya ditampil di layar channelnya. Jadi buka puasa itu kan ada versi doa yang selama ini kita baca itu doanya ulama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sebelum berbuka dibaca kan. Kemudian jangan lupa baca bismillah, minum, baru baca doanya Nabi. Yuk sama-sama kita baca, nanti sudah hafal semua. Dahabat doma'u wa batallatil uruqu wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Sekali lagi ya, dahabat doma'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru. Lanjutkan. Itu apa ya? Apa kan? Luar biasa. Itu doanya Nabi itu. Doanya ulama kita baca, masa doanya Nabi nggak kita baca? Kata Bang Haji terlalu. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insya Allah. Karena kita pasti melakukan hal yang kadang-kadang sengaja atau tidak kekurangan dalam ibadah, maka kita mohon kepada Allah supaya puasa kita tetap diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, mari kita semangat menyambut Ramadan dengan kerinduan, benar-benar rindu bertemu Ramadan, nikmati ibadah Ramadan. Semoga Allah tambahkan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah yang dapat kita kaji hari ini, persiapan Ramadan. Jadi semangat ya, sambut Ramadan bersemi. Bersemi itu artinya, bersemi itu artinya berpuasa sepenuh hati mengharap ridho ilahi. Apa arti bersemi? Berpuasa sepenuh hati mengharap ridho ilahi. Kata siapa? Jangan kata Ustadz saja, kata kita semua. Insya Allah. Kita jumpa nanti di kajian bulan Ramadan. Insya Allah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.